Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengkoreksi bersama-sama ya terkait dengan modul. Untuk modul yang sudah dikirimkan sudah saya nilai, ini hanya untuk koreksi saja. Jadi yang pertama kita mulai dari halaman 10 ya, terkait dengan penilaian persediaan. Untuk penilaian persediaan di sini terdapat informasi terkait dengan proses bisnisnya di PT Berdikari. Oke, ini sudah ada di soal, informasi ini sudah ada di soal ya. Jadi tinggal dicocokkan saja. Oke, untuk yang pertama itu Anda diminta untuk menghitung menilai persediaan akhir barang jadi di tahun 2017 dengan menggunakan metode absorption costing. Yang kedua, menghitung nilai persediaan akhir barang jadi di tahun 2017 dengan menggunakan metode variable costing. Yang ketiga, menghitung laba rugi PT Berdikari untuk tahun 2017 dengan menggunakan metode absorption costing. Yang keempat, menghitung laba rugi PT Berdikari untuk tahun 2017 dengan menggunakan variable costing. Oke. Yang kelima, merekonsiliasi selisih antara laba rugi yang dilaporkan dengan metode absorption costing. Jadi yang pertama kita mulai dari menghitung nilai persediaan akhir barang jadi dengan menggunakan metode absorption costing. Di mana di sini yang ditanyakan ada jumlah produksi aktual dalam unit ya. Jumlah aktual produksi dalam unit bisa dilihat di situ sejumlah 140.000. Kemudian jumlah barang jadi awal 35.000. Keterangan sudah ada di informasi di lembar soalnya. Nah, ini jumlah barang jadi tersedia untuk dijual tinggal dijumlahkan antara 140 ditambahkan 35.000. Kemudian jumlah penjualan dalam unit 135.000, sehingga persediaan barang jadi akhirnya 40.000 dari jumlah produksi aktual dalam unit ditambah jumlah barang jadi awal dikurangi jumlah penjualan dalam unitnya. Oke, untuk biaya barang jadi per unit dengan absorption costing di sini ada keterangannya. Nah, dicocokkan saja apakah sudah benar atau belum. Oke, ya, total biaya barang jadi per unit di sini 46.000. Nilai barang jadinya sebesar 1.840.000. Nilai ini didapatkan dari persediaan barang jadi akhir dikalikan dengan total biaya barang jadi per unit. Ketemu 1.840.000. Oke, yang kedua yaitu menghitung nilai persediaan akhir barang jadi dengan menggunakan metode variable costing. Variable costing itu nanti yang tetap di jumlah di akhir ya. Jadi di sini kita masukkan bahan baku langsung ada berapa, tenaga kerja langsung sama BOP variabelnya, sehingga ditemukan total biaya barang jadi unitnya segini ya. Kemudian nilai barang jadi akhirnya itu 1.560.000.
Dari mana? Dari total biaya barang jadi per unit dikalikan dengan tadi persediaannya. Persediaannya tadi 40.000 ya. Jadi ini ketemunya dari 39.000 total biaya barang jadi per unit dikalikan dengan persediaan barang jadi akhir. Oke, kemudian laporan laba ruginya dengan absorption costing. Ini ada penjualannya didapatkan dari penjualannya dikalikan dengan harga jual per unit. Oke. Senilai 14.850.000. Oke, untuk persediaan awal barang jadinya di situ didapatkan dari persediaan barang jadi awal dikalikan dengan total biaya barang jadi per unit. Jadi ketemu tadi 1.610.000. Untuk biaya produksi di sini didapatkan dari ini penjumlahan biaya aktualnya itu sampai yang BOP tetapnya, karena itu absorption costing ya. Jadi penjumlahannya sampai BOP tetapnya. Oke. Nah, barang tersedia untuk dijual itu didapatkan dari persediaan awal barang jadi ditambahkan dengan biaya produksinya. Sehingga persediaan akhirnya ini didapatkan dari mana? Ini didapatkan dari yang tadi ya, persediaan akhirnya. Nilai barang jadi akhir per 31 Desember dimasukkan di sini. Sehingga di sini BPP-nya atau pokok penjualannya didapatkan dari barang tersedia dijual dikurangi persediaan akhirnya, ketemu 5 miliar sekian, sehingga laba kotornya dari penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan, ketemu segini hasilnya. Untuk beban penjualan variabelnya didapatkan dari mana? Dari penjualan dalam unit dikalikan dengan beban penjualan variabelnya. Di penjualan dalam unitnya di soal sudah ada informasinya, aktivitas aktualnya dikalikan dengan beban penjualan variabelnya. Ketemu di situ 1.890.000. Untuk beban penjualan tetapnya ini dari mana? Dari dimasukkan sini. Beban penjualan tetapnya sudah ada informasinya untuk biaya aktualnya ya. Jadi dimasukkan untuk beban administrasi tetap, beban administrasi variabel itu dari yang atas. Produksi dalam unit dikalikan dengan beban administrasi variabel. Oke. Kalikan yang anggaran biayanya ya. Oke. Kemudian total beban administrasi tetapnya juga didapatkan dari soal, didapatkan dari
biaya aktualnya untuk beban administrasi tetap. Oke. Sehingga di sini total beban operasinya tinggal dijumlahkan saja sebesar 4.402.500.000. Sehingga laba sebelum pajaknya itu didapatkan dari laba kotor dikurangi total beban operasi sebesar 4.730.000.000. Oke, itu untuk yang metode absorption ya. Untuk yang metode variabel, kira-kira jawabannya ini. Oke, kalau yang variabel itu perbedaannya adalah ada marginnya. Jadi margin itu penjualan dikurangi dengan biaya variabel di sini. Oke. Semuanya hampir sama, tinggal dimasukkan biaya variabelnya ya. Ini ketemu marginnya 7.875.000. Kemudian untuk beban-beban tetapnya sini tinggal dimasukkan saja sehingga total beban tetapnya di sini seginilah. Oke, jadi nanti laba sebelum pajaknya itu didapatkan dari margin dikurangi dengan total beban tetapnya sehingga ketemunya segini laba sebelum pajaknya. Oke. Nah, untuk yang nomor 5 itu adalah rekonsiliasinya ya. Di rekonsiliasi laba menurut metode absorption costing dengan variabel costing. Kita lihat jumlah yang terjual. Jumlah yang terjualnya 135.000 unit. Jumlah produksi 140.000 sehingga di sini ada selisihnya. Selisihnya adalah 5.000 unit. Nah, dikalikan dengan biaya BOP tetapnya per unitnya ada berapa? Di situ di keterangan soal 7.000 sehingga selisih laba absorption costingnya itu ada kerugian berarti ya sebesar 35 juta rupiah. Itu penjelasan untuk yang penilaian persediaan sampai halaman 12.